hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita karena Allah sudah memudahkan rencana kita untuk melaksanakan muscap Percasi Kota Payakumbuh siang ini. Sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Secara umum kepada ibu bapak Uda dan Uni, kami mengucapkan selamat mengikuti muscap. Harapannya tentu dengan muscap ini lahir kepengurusan baru, kepengurusan yang resmi, kepengurusan yang diakui, kepengurusan yang akan membawa kemajuan bagi Percasi Kota Payakumbuh periode ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kita. Amin. Dan juga kami mewakili KONI Kota Payakumbuh melalui momen resmi ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kepengurusan sebelumnya, wabil khusus Ketua Umum kita yang dalam hal ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi 2024 ini Payakumbuh berduka Pak, dengan 3 sepuh olahraga meninggal dunia. Pertama itu Pak Suparman, anggota DPRD Terpani. Menyusul beberapa minggu kemudian Bang Supratman, yang tinju ya Pak, Bang Su. Kemudian kita dari Percasi, yaitu almarhum Bapak Haji Indra Sofyan SEMM. Kami mengaturkan terima kasih dan turut berduka cita. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan suksesi kepengurusan. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Ibu Bapak, kami dari KONI sebagai pembina atau induk cabur mengapresiasi terlaksananya muscap ini. Walaupun terlambat, tapi kami meyakini tidak ada istilah terlambat kalau ada yang kita lakukan. Karena sejatinya kalau organisasi yang cepat itu Pak, kan tidak menunggu habis masa. Juga tidak mesti ada perpanjangan. Juga tidak perlu sampai ada caretaker. Ini suasana resmi maksudnya ya. Dalam suasana resmi. Tapi kita kan menghadapi sesuatu yang di luar dugaan. Yaitunya musibah Allah yang memanggil sehingga terjadi kekosongan kepengurusan. Maka kami sangat apresiasi terlaksananya muscap hari ini. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita buka kembali aturan organisasi. Karena setiap cabur itu kami lihat punya aturan beda-beda Pak. Kalau ASKOT lain lagi tuh Pak, nggak mempan itu sama siapa. Mereka langsung merujuk ke statuta katanya kan. Nah, nggak laku itu pandangan kita. Karena memang ada mekanisme internal. Nah, lalu ada lagi di beberapa cabur yang simpel sekali kelihatannya kegiatan muscap atau muskotnya. Termasuk periode berapa lama durasi amanah kepengurusan. Mari sama-sama kita tepati kembali aturan ADART yang sudah ada di dalam cabur kita, dalam hal ini Percasi. Kemudian yang ketiga, kami dari KONI mengingatkan kembali amanah Raker di Desember 2023. Salah satu amanah dari Raker itu adalah agar setiap cabur melahirkan klub di bawahnya. Nah, jadi kami bermohon agar ini menjadi perhatian kita bersama. Sebenarnya kita menerapkan ini untuk semua cabur, Pak. Ya. Baik itu cabur bela diri, cabur beregu, cabur perorangan, semuanya berlaku agar ada beberapa klub di bawahnya. Minimal tentu 2. Dan kami perhatikan ada yang bagus merespon ini. Sebagai contoh Porserosi, kalau ada yang berteman dengan kawan-kawan Pak Meta sama Inal, itu memang satu saja klubnya dulu, Payakumbuh Skate Club namanya. Sekarang ada Palito, ada setahu Engki ada 3. Dan sebenarnya mereka-mereka juga. Tapi secara resmi kita tentu butuh banyak klub. Karena secara umum kami meyakini pemilik suara dalam setiap muscap dan muskot itu salah satunya adalah klub. Tentu semakin banyak klub, semakin terakomodir ide-ide. Semakin teredam konflik,
dan semakin bagus dan matang pertimbangan yang kita hasilkan. Nah, kami dapat laporan dari kawan-kawan panitia, memang yang terdata resmi untuk catur baru 1. Nah, ini PR bagi kita supaya kita bisa memfasilitasi berdirinya klub ini, termasuk ke kolam renang, ke akuatik. Kami menghimbau baru 2 di Payakumbuh ini, Pak. Ngalau 1, Blusak 1. Mestinya semua yang punya kolam bikin klub. Sahati ada kolam, bikin klub. Tempat wisata walaupun kolam kecil 6x10 harusnya bikin klub. Nah, jadi ini amanah dari rakyat kita di 2023. Kemudian yang keempat, insya Allah kita masih dalam kondisi persiapan untuk Porprov. Kami perlu informasikan di 2023 Desember itu dicabutlah SK penunjukan Padang Panjang dan Padang sebagai tuan rumah. Berarti 2023 Porprovnya batal. Dan isi SK itu satu paket adalah penunjukan Kota Solo sebagai tuan rumah untuk Porprov 2025. Memang sampai di sana baru Ibu Bapak. Belum ada juklak juknis, belum ada peraturan umum, belum ada peraturan khusus, cuman sudah ada pantauan venue untuk sarana pertandingan. Nah, dapatlah 30-an cabur yang bisa dilaksanakan di Kota Solo. Sementara cabur yang siap itu lebih 40. Nah, jadi ini akan berkembang apakah ditunjuk tuan rumah yang siap atau menjadi tuan rumah bersama untuk beberapa cabur. Artinya sepanjang belum ada SK yang membatalkan Porprov, tentu kami dari KONI tetap dalam persiapan Porprov. Nah, dan kita sudah memperjuangkan itu termasuk juga di penganggaran DPRD. Kita ingin di 2025 itu memang ada support khusus untuk persiapan Porprov. Kalau sudah ada SK Porprov batal, baru kita mengarahkan ke yang lain. Jadi di 2025 belum ada bulannya Ibu Bapak, belum ada tanggalnya, belum ada peraturan umum, peraturan khusus. Kalau peraturan umum, peraturan khusus ini kan sudah di tingkat Pengprov ya. Usia, nomor-nomor yang dipertandingkan. Nah, kalau catur yang dilihat unik Pak. Ini enggak pakai usia ya. Pak Yusra di Padang masih ikut main ya. Masih ikut turnamen ya. Rekan kita di KONI Kota. Nah, jadi kita berharap lahirnya klub tentu akan melahirkan pelatih-pelatih yang kompetitif. Setiap klub punya pelatih. Dan setiap pelatih tentu kita dorong untuk memiliki lisensi. Nah, ketika ada utusan yang harus dipilih, maka seleksinya tentu di tingkat klub. Silakan disepakati. Kalau hadir misalnya sekian klub mengutus 5 orang atlet, lalu peringkat 1-2-nya lolos. Atau kita sepakati 1-2 lolos difasilitasi, 3-4-5 silakan berangkat mandiri. Itu kan bisa kita buat seperti itu. Intinya ada klub. Dari klub inilah lahir atlet-atlet dan pelatih-pelatih yang kompetitif. Nah, kemudian yang kelima, pergantian kepengurusan di tingkat cabur ini mutlak menjadi urusan cabur. Jadi kami mohon maaf kalau ada informasi atau ada berita-berita, tolong kita ingatkan atau kita luruskan. KONI tidak sampai masuk terlalu dalam di urusan cabur. Nggak bisa ada yang mengecewakan KONI yang menentukan ketua, enggak. Kami ingatkan SK cabur di daerah itu yang menerbitkan adalah Pengprov, bukan KONI. SK dari untuk kabupaten kota dari provinsi, SK dari provinsi, dari pusat. Nah, tapi kami berkepentingan sebagai induk cabang organisasi. Artinya kalau cabur ini berlama-lama tanpa kepengurusan, tentu KONI juga tidak bekerja. Karena kita punya bidang organisasi, bidang pembinaan prestasi, bidang perencanaan. Tapi sekali lagi terkait tentang kepengurusan, kita tidak intervensi. Silakan laksanakan mekanisme internal yang ada di cabur kita masing-masing. Nah, lalu apa kaitannya dengan KONI? Nah, perlu kami sampaikan, izin Bapak mengulang-ulang kembali. Pertama, ketika cabur tidak memiliki kepengurusan, berarti KONI juga disorot dan ikut bertanggung jawab. Kenapa tidak mendorong
agar dilaksanakan muscak. Nah, berarti adanya kepengurusan cabur merupakan evaluasi yang tidak terpisahkan dari kinerja KONI secara keseluruhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika tidak ada kepengurusan resmi definitif yang punya SK, maka Percasi kami yakin tidak akan bisa pula secara resmi mengikuti event-event. Kalau misalnya kita di kota, event-event skala daerah seperti Kejurda, sulit kita ikut tuh Pak. Karena pendaftarannya lewat Percasi, kemudian ada surat pengantar lewat Percasi, siapa yang tanda tangan? Nah ini kaitannya. Lalu yang ketiga, kaitannya adalah dengan support dari KONI. Alhamdulillah Pak, dari 2022, 2023, 2024, kita berjuang untuk penganggaran. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah kami melihat ada perubahan Pak. Dan kami yakin Percasi pun sedikit banyaknya merasakan efek dari perjuangan anggaran kita. Tapi lagi-lagi ketika kepengurusannya tidak definitif, KONI tidak bisa bantu. Ado pitih, ado. Lai ado sakit Pak De. Kalau ndak pembali makan, pembali minum lai Bu. Kalau ndak pembali minyak auto, pembali minyak rambut lai ado Pak, insyaallah. Dan kita bisa lihat jejak bantuan apakah untuk pelatih atau untuk juri atau ada yang Pomnas juga dulu ya. Nah, kita bantu Pak, insyaallah. Kita maksimalkan membantunya sesuai dengan anggaran yang ada. Tapi sepanjang tidak definitif pengurusnya, justru kalau kita bantu kita salah. Kami yakin kita yang organisasi paham. Terakhir yang ikut ke Jurnas itu teman yang Pak. Anak Pak Tito, cucu dari Haji Mu Hargia PS di Napa, KU 9. Tito ini yang pengusaha rendang nikmat dan pengusaha ayam. Beliau WA Ki, bisa dibantu enggak ada? Bisa, cuman Percasi belum ada SK di Payakumbuh. Nah, siapa namanya Bang? Kabarnya ada satu dari Padang. Siapa? Vendo namanya. Ya Vendo. Iya Vendo betul. Kenapa? Karena kita tidak punya dasar untuk membantunya. Nah, maka mari kita segerakan ini. Termasuk nanti kalau Porprov misalnya cepat, pasti yang didata adalah cabur-cabur yang SK-nya definitif. Nah, jadi sekali lagi kami mengapresiasi, berterima kasih. Semoga muscap kita ini berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian selesai muscap ini, kita fokus lagi bekerja ke depan untuk kemajuan Percasi Kota Payakumbuh. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak. Selamat bermusyawarah. Dan Niki mohon izin Pak, karena tidak bisa ikut sampai selesai. Kita doakan supaya berjalan sesuai dengan rencana, kemudian menghasilkan kepengurusan yang membawa kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Bilai fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi kata sebutan dari Ketua KONI Sumatera Barat, Saudaraku Yengki Utria. Iya.